Bos-bos, ada Melanie Ricardo nih yang hadir bukan sebagai host, tapi sebagai pemilik warung makannya. Yap, Melanie menambah daftar artis yang melebarkan sayapnya ke bisnis kuliner. Doi baru banget buka warung sambal penyetan di bilangan Bangkaraya, Kemang, Jakarta Selatan nih bos. Sesuai nama warungnya, beragam pilihan lauk yang Indonesia banget dengan sambalnya yang super pedas jadi menu andalan di sini. Yuk bos, kita kulik lebih dalam usaha kuliner dari Melanie Ricardo. Bos, jangan pada lupa untuk mampir. Pokoknya kalau pengen makanan yang murah, meriah, meletup, dan murah di kantong, mampir ke Sambal Penyetan by Melanie Ricardo. Adanya di Jalan Bangka, Kemang. Penasaran kan? Gimana meletup sambalnya? Tetap di Cuan Bos. Bos-bos, belakangan ini emang makin banyak aja artis yang melebarkan sayapnya ke dunia usaha. Meski secara modal sudah kuat, untuk coba peruntungan di dunia usaha, artis juga butuh waktu untuk memantapkan hatinya loh, seperti yang dialami Melanie. Jadi aku tuh sebetulnya tadinya tidak jago bisnis, nggak bisa bisnis dan nggak mau bisnis ya. Karena aku tuh selalu ngerasa bahwa Melanie Ricardo itu panggilannya adalah memang truly entertainer gitu. Jadi nggak bisa bisnis, kayaknya mau nyoba juga takut. Aku tuh orangnya bukan risk taker. Nah, aku kan selalu berdua sama adikku. Aku dari podcast tuh ngelihat kayak banyak menginterview. Aku belajar bahwa artis itu tergantikan di pertelevisian, di dalam dunia entertainment. Jadi kalau artis itu cuma mengandalkan di TV, terus popularitas kita doang yang ibaratnya ups and down, susah gitu. Tuh bos, Melanie berani menantang dirinya sendiri untuk memulai usaha. Emang sih, awalnya bukan bisnis kuliner, tapi jualan parfum yang ternyata banyak pembelinya bos. Berhasil di bisnis parfum, Doi mencoba peruntungan di bisnis kuliner yang awalnya merupakan tawaran kerjasama. Ini lucu sekali ceritanya, jadi memang semua tuh jodoh dan rezeki memang udah ada jalannya. Aku datang ke sini tahun lalu bersama Trans7. Syuting program Trans7, makan kok endul. Tempat ini nih, namanya waktu itu apa lah lupa ya. Terus tiba-tiba asisten aku, tim sosial media aku bilang gini, Kak, ownernya lagi cari artis untuk kolaborasi. Terus aku bilang yaudah deh, jumpa, ngobrol, cocok, cuma 2 bulan deh atau 3 bulan, jadilah tempat ini. Tuh bos, ada banyak jalan untuk membuka bisnis. Begitu pula dengan Melanie yang menemukan partner bisnisnya dari ketidaksengajaan. Aku belajar, aku nggak sanggup kalau membuka sendirian ya. Saat ini dengan dana yang aku juga ibaratnya masih bergantung sama kerjaan aku yang Senin Kamis lah kalau artis ya gitu. Aku belum sanggup. Jadi aku melakukan yang namanya kolaborasi. Aku selalu melihat dulu kalau mau usaha, mau bisnis tuh energinya harus cocok. Karena pasti akan ada kendala di tengah jalan gitu. Kalau cocok kita gas sama-sama. Bos, di bisnis ini Melanie paham kalau makanan yang dijual harus jadi kesukaan masyarakat dan punya harga yang terjangkau. Apalagi Doi buka warung makannya di lokasinya yang sudah banyak usaha kuliner berdiri. Dengan sambal ulek segar, aneka lauk yang bisa bebas pilih sesuka hati, ditambah ada pilihan nasi putih atau nasi merah. Melanie yakin warung sambal penyetan Doi bakal terus ramai diserbu pembeli. Sebenarnya yang spesial itu adalah di sini itu nasinya boleh nambah sepuasnya. Sambal boleh nambah sepuasnya. Gorengan lengkap, itu ciri khas orang Indonesia ya. Sambalnya harus endul, sambal ikan teri, sama sambal kemangi. Menawarkan harga murah emang jadi cara efektif buat menarik pelanggan baru. Konsep refill oke. Konsep harga terjangkaunya juga oke. Eits, tapi tetap ya, namanya bisnis kuliner, rasa jadi nomor 1 bos. Jangan lupakan itu. Prasmanan ngambil sini cat, langsung digoreng, dibakar, sate kulit, sate usus,
Dan yang paling penting harganya mursida. Jadi murah, meriah, meletup. 14.500. Konsep refill emang udah terbukti bikin warung ramai, bos. Kayaknya target omset di awal buka udah tercapai nih, Bos Melanie. Alhamdulillah dalam 3-4 hari itu target sudah bahkan lebih. Puji Tuhan, alhamdulillah. Namun ini kan lagi viral, lagi baru buka. Aku bilang wajar karena di TikTok apa-apa orang pada nge-review. Namun setelah ini Mas, untuk endurance ke depannya saat udah ada viral yang lain untuk bisa mempertahankannya. Jadi kita harus terus ada inovasi-inovasi gitu. Dan aku juga nggak bisa kayak ya udah punya gue, tapi gue ngelepas. At least sebulan 3, 2, 4 kali harus mampir, bikin konten. Meski target omset di awal sudah tercapai, Melanie nggak lengah. Doi bakal terus keluarkan cara supaya warungnya rame terus. Yang sudah punya modal terkenal aja masih harus promosi terus. Nggak main-main kan usaha Doi buat bikin usahanya ini cuan terus? Karena ini milik bersama. Kalau penyetan ini maju, dia berkah, aku berkah, ini semua pegawai ikutan berkah gitu. Dari Melanie kita bisa belajar nih, bos. Harus berani menantang diri. Modal popularitas nggak bikin Doi lengah untuk terus kasih yang terbaik di usahanya ini. Semua dilakukan demi kolaborasi yang sukses dan cuan, bos. Buat kalian yang pengen berjuang cari cuan dalam hal bisnis kuliner, yang pertama pokoknya kalau udah ada keinginannya, uangnya belum bisa sendirian, cari partner. Carilah partner yang jujur, ini penting ya. Kemudian cari yang unik dan jangan malu untuk mengonten. Karena konten is cuan guys ya. Dan pada akhirnya kualitas itu rasa enak, nyaman, bersih, makanannya harus higienis. Itu yang paling penting karena menurut aku marketing yang paling terbaik adalah mouth to mouth, mulut ke mulut. Aku selalu percaya kalau kita mencari cuan untuk keluarga, kalau kita nggak malas pasti ada jalannya. Yang penting cuan, bos.